Oke. Halo, selamat pagi Rahma. Selamat pagi, Rian. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Rian bagaimana? Alhamdulillah baik. Rahma ini berarti di Alhamdulillah. Banyuwangi atau gimana? Iya, di Banyuwangi. Wah ini aku Di grogi nih. Banyuwangi, di rumah saya sendiri. Grogi nih ketemu Jebeng Banyuwangi nih. Ah, ketemu Trian ini, sekretaris Kompas ya. Iya, 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 iya. Jadi Oke, kita biasa sama. Oke. ya ya. Jadi hari ini tuh ini mah sebenarnya pengen ngobrolin ini sih. Kan sekarang ini kan kita lagi happening tuh di Indonesia pilkada nih. Nah, mungkin kita Iya. ngobrolin tentang itulah ya, maksudnya dari opini atau apa ya? Dari segi anak muda tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Sekarang Rama juga sebagai kesibukannya apa sih sekarang, Mah? Oke, kalau kesibukannya sendiri tentunya karena saya masih mahasiswa semester 7, Hmm, jadi saya masih kuliah dan menyelesaikan skripsi saya. hmm, Selain itu juga saya menjadi asisten praktikum beberapa mata kuliah, jadi masih fokus untuk memberi praktikum kepada adik-adik dan juga menilai hasil yang mereka kerjakan, dan juga sedang menyiapkan untuk mengikuti suatu ajang, kayak gitu, Kak Wah, Trian. mantap. Ajang apa nih? Ajang Trian, nyanyi ya? iya, yang 2021 itu masih tahun Mantap, mantap. depan. Mantap, mantap, mantap. Oh ya ini, em, kemarin kan sempat ini ya, apa namanya, eh Jebeng tuh koordinasi atau Hmm. kolab kerjasama sama Kompas Banyuwangi ya, masalah Muda Oke. Cerdas Pilkada gitu. Nah, gimana sih menurut pandangan Rahma sendiri tentang tentang anak muda yang sekarang lagi gencar-gencarnya buat menyuarakan tentang pentingnya pilkada gitu? Oke, tentunya kalau misalkan bicara tentang pemuda dan juga pilkada, pemuda kita sendiri memiliki peran yang sangat vital tentunya dan juga sangat kita sebagai garda terdepan yang juga di istilahnya kita tuh lebih melek teknologi dan juga dapat mencari informasi lebih rinci terkait dengan pilkada yang dapat kita teruskan informasinya ke masyarakat seperti itu Trian. Jadi kita istilahnya kita dapat berkontribusi aktif lalu misalkan menjadi PTS atau PPK lalu KPPS dan lain sebagainya yang tentunya itu dapat sebagai upaya kita untuk mengawasi jalannya pilkada agar tetap kondusif seperti itu. Nah, kamu sendiri nih sebagai perwakilan apa ya istilahnya Jebeng Tule itu kan perwakilan anak muda lah ya, istilahnya mukanya anak muda di Banyuwangi gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya sekarang lagi digarap sendiri oleh Jebeng Tole gitu yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah ini? Gitu. Oke, kalau untuk pemilihan sendiri, memang Jebeng Tuli itu tidak terlalu terlibat banyak ke dalam pilkada. Akan tetapi memang kemarin kita sudah bekerja sama ya, Yan, Iya, terkait itu pemuda cerdas pilkada iya. yang menggunakan poster-poster itu biasanya kita kan sama upload postingan-postingan dan juga tentang poster bagaimana sih pentingnya pilkada itu. Lalu kira-kira informasi apa sih uh, tentang pilkada yang harus diketahui oleh masyarakat luas agar tidak menimbulkan hoak dan lain sebagainya. Jadi mengenai itu, jadi istilahnya Jebeng Tuli itu lebih bergerak ke yang bagian netral-netral saja, akan tetapi memang mengkawal agar semua atau pemuda di Banyuwangi ini menggunakan hak pilihnya itu dengan baik seperti itu. Iya, iya. Oke. Sebenarnya aku tadi ini sih, Mbak, kan kamu bilang kalau misalkan kamu mau mempersiapkan suatu ajang gitu. Nah, nanti mungkin Oh ya, di akhir kita ngobrol tentang itu ya. Aku interest banget. oh boleh boleh, oke boleh, Oke, sebelumnya kita selesaikan pembicaraan tentang pilkada ini dulu. Nah, oke. kira-kira Rahma sendiri ngerasain nggak kesulitan kesulitan yang dihadapi di kondisi pandemik ini ketika kita harus apa ya istilahnya menyuarakan tentang pilkada ini atau mungkin menghadapinya gitu. Nah, Rahma sendiri Oke. ngerasain kesulitan itu nggak atau gimana? Oke, Trian. Jadi tentunya untuk kesulitan pasti sulit ya, karena pandemi ini mengakibatkan pilkada itu tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Yang biasanya kita sebagai anak pemuda ini dapat beramai-ramai untuk melaksanakan kampanye atau pesta pilkada, tapi dengan keadaan yang pandemi,
jumlah untuk pertemuan ramai-ramai dibatasi, tentu kita untuk dapat bergerak di luas. Akan tetapi memang kita sebagai generasi muda harus memanfaatkan kemampuan kita, tentunya istilahnya itu dalam media sosial untuk dapat tetap menyelenggarakan pemilu ini dengan baik, seperti itu. Iya, bener sih. Emang apa ya? Ini Iya, tantangannya gitu kan. Sekarang tuh ya, tantangannya bener-bener yang berat. nggak cuman pilkada aja, semua aspek tuh sekarang lagi diuji buat gimana caranya tetap berjalan gitu kan ya. Nah, Iya, betul sekali. kan kita nih ini ya anak muda yang mungkin mewakili anak muda lainnya yang mungkin sekarang tidak ada di daerahnya sendiri. Nah, menurut Rahma sendiri gimana sih golongan anak muda yang mungkin sekarang lagi merantau, terus mereka bimbang nih, mereka harus milih nggak ya, atau harus pulang nggak ya gitu. Nah, Rahma sendiri gimana nih tentang hal yang kayak gitu? Kalau hal tersebut tentunya kalau dari saya, kita sebagai anak muda kalau bisa jangan golput, ya harus memilih seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan kita memiliki masalah terhadap akses untuk menuju ke tempat pemilu karena misalkan lagi merantau, kita setidaknya jangan sampai kelihatan tidak mendukung adanya pilkada. Jadi kita harus turut menyuarakan pilkada ini seperti apa, memberi informasi kepada masyarakat seperti apa, tersebut kita juga dapat berkontribusi dengan aktif selama pilkada ini. Seperti itu, Trian. Tapi akan lebih baik jika kita dapat menggunakan hak pilih kita dengan maksimal. Karena memang dengan kita menggunakan hak pilih kita, berarti kita dapat mengapresiasi perjuangan pahlawan kita agar dapat bagaimana sih menjalankan negara itu agar lebih baik, memilih pemimpin yang baik seperti apa melalui pemilu ini salah satunya. Iya, benar-benar sih. Sebenarnya Iya, itu sepertinya itu. harusnya next Mungkin bisa, ya, ya, mungkin Trian memiliki kendala seperti itu karena di Jogja iya, melaksanakan pemilunya iya susah benar mungkin banget, ya. iya benar banget, mas. Hmm, Makanya itu kan jadi bimbang gitu. Maksudnya bimbang. Oke. banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan gitu kan, dan harusnya ya mungkin seperti yang Rahma bilang tadi, kita setidaknya kita bisa inilah mendukung dan menyuarakan pentingnya pilkada ini gitu kan. Dan Ya, harusnya seperti next kelak masalah-masalah seperti ini bisa diatasi sih, karnya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat juga harusnya bisa ya, menyesuaikan bisa. semua keadaan gitu kan. Oke. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong ini kan aku lagi di Jogja nih, Ma. Nggak tahu Ya, kondisi di Banyuwangi itu seperti apa. Kalau di Jogja sendiri tuh eh sepertinya adem ayem aja, maksudnya pilkada ya apa kayak baliho-baliho atau banner-banner itu ada gitu. Kalau di Banyuwangi itu gimana? Euforia pilkada ini apa kalah sama pandemi atau bahkan pandeminya yang kalah sama euforia pilkada ini? oke. Jadi kalau di Banyuwangi sendiri, selama ini masih adem ayem tentrem sama seperti Jogja. Mm-hmm. Tapi memang lebih banyak ke seperti suara untuk pemuda tiap paslonnya itu melalui digitalisasi. Karena memang Banyuwangi sendiri juga tidak menghendaki adanya kerumunan masyarakat Oh. yang nanti akan berpotensi menimbulkan atau menularkan virus ini seperti itu. Mm-hmm. Jadi selama ini masih kondusif Mm-hmm. pelaksanaannya. Mantap, mantap. Kemarin juga ini kan ya, dua pasangan Debat, juga habis debat kan ya, ya. Nah itu, ya. sebenarnya banyak Nah, banyak itu ini melalui nggak tahu ya, maksudnya anak muda di Banyuwangi sekarang sedang aware masalah pilkada atau enggak, tapi ya semoga aja mereka dengan apa ya program-program mungkin sesuatu yang kita lakukan bersama nih, Ma, mungkin bisa men-trigger ya, mereka semua untuk aware lah terhadap pilkada ini. ya. Oke. Bahkan kemarin juga saya kan punya teman. Mm-mm. Itu beberapa teman saya menjadi salah satu tim sukses dari beberapa dari pasangan paslon kita. Ah, Jadi dalam pelaksanaannya pun kampanye kampanye yang mereka lakukan juga berdasarkan protokol kesehatan. ah, ah, Jadi ah. semuanya didasarkan oleh protokol kesehatan agar berjalan tetap kondusif seperti itu, Tria. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, Rama sendiri nih, apa pilkada Apa kan nih? sudah lama ya. Nah, sebenarnya Ya, uh, Rama sendiri ini mulai concern, maksudnya apa ya, kan kita sekarang kerja sama
untuk gimana caranya menyuarakan pilkada untuk anak muda. Nah, sebenarnya Hmm. Rama sendiri mulai aware atau concern tentang pilkada tuh kapan? Baru akhir-akhir ini, jadi baru menginjak umur segini, karena yang lalu kan saat pemilihan presiden saya mungkin masih belum terlalu fokus untuk mempelajari apa itu pemilu, apa itu pilkada, tetapi tahulah setidaknya sedikit-dikit itu tentang pemilu itu seperti apa. Jadi tentang baru konsennya atau konsentrasinya baru-baru ini, karena apa? Karena saya juga lebih sering terlibat di kegiatan atau event yang diadakan Banyuwangi, jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut nih, apa sih kira-kira visi misi setiap paslon yang harus kita pilih kayak gitu. Jadi ya baru-baru ini. Iya, sebenarnya sama sih. Maksudnya sepertinya dulu waktu kita masih baru banget apa ya diberi kesempatan untuk memilih ya sekitar 17 tahun kan ya. Nah, itu belum ada apa ya euforia yang kuat untuk anak muda gitu. Pasti ya Ya, karena pilkada memang pemilih. mungkin kita memula kayak gitu. Ya, Ya benar-benar. Jadinya kurang kurang ini juga kurang apa concern juga dan kurang aware gitu. Nah, ya sekarang betul. alhamdulillahnya nih kita walaupun ya belum tua juga kan, kita masih muda tapi kita Ya, ya sudah aware dan mau apa menyuarakan pentingnya pilkada ini kan gitu. betul. Sangat penting sekali tentunya kalau kita menyuarakan pilkada ini. Karena memang hampir dominasi kehidupan sekarang kan banyak dengan sosial media, dan kebanyakan pengguna sosial media itu dari kalangan pemuda. Iya, Tentunya kita memiliki peran lebih untuk dapat menyuarakan pilkada atau memberikan informasi di dalamnya. Itu. Oke. Nah, sekarang ini pandemi kan ya, pilkadanya waktu pandemi nih. Nah, dan apa ya, kalau aku sebagai orang awam tuh melihatnya pemerintah ini terkesan harus melakukan pilkada gitu di masa yang seperti ini. Nah, menurut Rahma sendiri gimana sih apa ya hal seperti ini? Maksudnya terkesan memaksakan atau memang perlu banget gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pilkada ini harus benar-benar dilakukan gitu? Oke, Trian. Kalau terkesan memaksakan, itu sepertinya tidak, karena memang pilkada ini penting untuk kita. Harus ada regenerasi pemimpin ke depannya agar menjadikan suatu daerah itu lebih baik lagi. Kalau terkesan uh, apa namanya tadi memaksakan, mungkin karena keadaannya pandemi, jadi pilkada yang harusnya mungkin anggarannya seberapa menjadi meningkat lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Mungkin terkesannya dari itu. Tapi selama ini yang saya tahu, pilkada berjalan dengan baik seperti itu, Tri. Jadi karena Dan dapat memang dilakukan secara kondusif lah iya, istilahnya. jadi karena memang sekarang mungkin Indonesia dan bahkan dunia sedang apa ya Ya, fokus sama pandemik ini, akhirnya hal-hal yang harusnya memang sudah dipersiapkan jadinya terkesan apa ya dipaksakan mendadak. gitu ya. Padahal Ya, mungkin preparation-nya juga kita kan nggak tahu gitu. Mungkin mereka sudah ya. mempersiapkannya dengan baik. Oke, Ma. Nah, sebelum aku tanya ke tentang apa sesuatu yang akan kamu persiapkan nanti, ini deh, Oh ya, mungkin kamu punya apa ya? Hmm, jadi pengennya nih nanti kan video ini aku up waktu sebelum pilkada nih. Nah, mungkin Rahma oh mau ya. ngomong sesuatu buat para pemuda yang mungkin sekarang masih ya sedikit kurang peduli lah dengan pilkada tuh. Mungkin Rahma mau ngomong pesan apa nih? Oke, jadi untuk pemuda sekalian, untuk teman-temanku sekalian, janganlah kita menganggap pilkada itu bukan sesuatu yang penting, tapi kita harus menganggap sesuatu pilkada yang penting, karena apa? Dengan kita memilih pemimpin kita, kita juga akan menentukan nasib kita ke depannya. Jadi kita juga harus menggunakan hak pilih kita dengan baik dan maksimal mungkin, lalu kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pilkada. Bisa kita berkontribusi dalam organisasi-organisasi atau kepanitiaan yang dibuka saat menjelang pilkada. Bahkan jika kita tidak terlibat dalam suatu organisasi atau kepanitiaan, kita dapat menyuarakan pilkada ini kepada masyarakat melalui sosial media ataupun dengan kemampuan yang kita miliki. Misalkan teman-teman ada yang jago desain,
itu bisa ikut ke salah satu, menjadi tim sukses salah satu paslon misalkan untuk di bagian desainnya. Nah, itu akan lebih bermanfaat tentunya dan dapat mengasah kira-kira skill kita itu untuk dapat menyelenggarakan pilkada itu seperti apa dan juga dapat mensukseskan jalannya pilkada ini seperti itu. Jadi teman-teman, kalau bisa janganlah kita golput dan harus berperan aktif dalam pilkada ini. Seperti itu. Oke. Jadi memang jangan sampailah kita sebagai pemuda membiarkan regenerasi ini berjalan tanpa persiapan gitu. Jadi karena kan Ya, nantinya juga orang-orang yang terpilih juga akan istilahnya mengatur daerah kita sendiri gitu kan. Dan jangan sampai ya, ketika kita nggak memilih terus nantinya malah di akhir kita yang komentar ini itu kan ya gimana gitu aneh. kan, ya kan. Ya. Jadinya penting banget sih. Oke.